Allah yang kekal. Saya mulai dengan sebuah mazmur, yaitu Mazmur 90 ayat 1 dan ayat yang kedua. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi kita melihat di sini Musa berdoa, Engkau adalah tempat perteduhan kami. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, You are my home. Engkaulah rumah kami. Dari generasi ke generasi. Generasi bisa berubah, bisa berganti. Kalau dari Musa yang hidup kurang lebih 1.500 tahun yang lalu sampai sekarang kurang lebih 3,5 milenium sudah berlalu. Tetapi Allah itu tidak berubah, haleluya. Dia tetap sama. Saya itu katakan dari kekal sampai kekal, Engkau adalah Allah, haleluya. Betapa senang kalau kita jadikan Allah itu tempat perteduhan kita ya. Jangan jadikan manusia tapi Allah yang harus menjadi tempat perteduhan kita. Karena manusia cuma hembusan nafas, habis. Tetapi Allah itu kekal, saudara. Kata kekal ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata olam. Makanya salah satu nama Allah dinamakan El Olam, Allah yang kekal. Nah saudara-saudara, berbicara tentang Musa, maka kita ingat waktu Musa bertanya kepada Allah, siapa namamu ya Tuhan? Waktu Musa mengembalakan kambing domba di Gunung Sinai. Lalu Tuhan datang, Tuhan menampakkan diri dengan semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Dan Musa itulah pertama first encounter. Pertama Allah menjumpai Musa secara pribadi. Dan Musa berjumpa dengan Allah secara pribadi. Dan dia sujud tunduk di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, pergi, bebaskan bangsaku Israel, bebaskan umatku dari Mesir. Dan Musa sempat berdalih-dalih dengan Tuhan, sampai Tuhan agak marah dikatakan saudara. Dan salah satunya Musa bertanya demikian, Tuhan, kalau aku ditanya oleh bangsa Israel, Allah siapa? Siapa nama Allah yang mengutus engkau? Aku harus jawab apa? Nah inilah pertama kali Allah menyatakan dirinya. Ini asal muasal nama Yehovah. Allah berkata kepada Musa, beritahu kepada bangsa Israel, namaku adalah Aku. Ehie, Esher, Ehie. Dari kata ini muncul kata YHWH. 4 huruf yang namanya tetragramaton. Yang disebut orang Yahweh atau Yehovah. Yang benar, yang mana enggak tahu. Sebab bangsa Israel sendiri enggak pernah berani ngomong 4 kata ini sudah. Mereka ganti dengan kata Adonai. Karena ini 4 huruf yang sakral. Nah saudara-saudara, inilah perkenalan Musa dengan Allah. Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Aku adalah aku. Saudara mengerti enggak arti aku adalah aku ini apa? Salah satu pengertiannya adalah aku ini Allah yang selalu ada. I am who I am. Ya pengertiannya memang banyak sudah. I am that I am. Aku adalah Allah yang self-existent. Artinya salah satu pengertiannya gitu. Aku ini pencipta, bukan diciptakan. Kalau kita diciptakan saudara ya. Ini pengertian yang luar biasa, yang sangat dalam. Dari kata ini I am who I am. Saudara ingat di dalam Yohanes pasal 8, Yesus pernah sekali mau dilempari batu. Ketika dia bilang, sebelum Abraham ada, aku ada. Coba sudah cek di Yohanes pasal 8 ayat-ayat terakhir. Yesus berkata, sebelum Bapak Abraham itu ada, aku sudah ada, aku ada. Itu Tuhan Yesus mengacu kepada ayat ini. I am. Itulah yang membuat orang Yahudi marah besar. Karena dianggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka ambil batu mau merajam Yesus. I am. Hanya satu sebenarnya yang boleh berkata I am. Yaitu dia. Karena dia adalah self-existent, dia adalah Allah yang ada. Bukan seperti kita semua ciptaan. Di luar dari Allah, semua makhluk adalah ciptaan. Semua keadaan bumi, universe, alam semesta itu ciptaan. Dan kita masuk kepada kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes di abad pertama.
Di dalam Wahyu ada beberapa kali Allah menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes. Salah satunya yaitu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Dia berkata demikian, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Pengertian ini ya, dalam bahasa Mandarin kata, Si zai, jing zai, yi hou yong zai. Si zai itu dahulu ada, jing zai itu sekarang ada, dan yi hou yong zai dan dia akan ada. Saya sedikit mengajak saudara untuk berpikir ya. Perhatikan 3 bagian ini. Sekarang ada, atau kita mulai saja sesuai urutan waktu. Dulu sudah ada, sekarang ada, dan akan datang ada. Saudara-saudara, ini adalah pengenalan yang luar biasa. Alfa dan Omega. Atau kalau bahasa kita, A sampai Z. Mari kita merenung sebentar kata ini. Dan saya akan bawa kita kepada pengertian 3 ini. Dan kita masukkan diri kita di dalam pengertian ini ya. Jadi Allah itu adalah Allah dari masa lalu, Allah dari masa kini, dan Allah dari masa yang akan datang. Allah itu Allah dari masa lalu, God of the past. Allah adalah Allah dari masa kini, God of the present. Dan Allah adalah Allah dari masa yang akan datang, God of the future. Dan apa itu kaitannya dengan kita? Mari kita kembali atau kita coba untuk merenungkan hal ini. Yang pertama adalah Allah itu adalah God of the past. Saudara, kita semua punya masa lalu. Kita nggak ujuk-ujuk hadir sekarang ini. Kita punya masa lalu. Semakin usia Anda tinggi, maka masa lalu saudara tentu semakin panjang. Nah saudara, apakah kita sadar bahwa Allah itu ada di masa-masa, di hari-hari, di minggu-minggu, di bulan-bulan, di tahun-tahun yang sudah Anda dan saya lewati. Nah ini coba dipikirkan. Allah ada enggak? Ada. Itu yang saya mau kita mengerti. Dia ada di sana. Anggaplah sekarang ini, masa sekarang ini di sini. Dia ada di sana. Di masa lalu kita. Di suka dan duka yang kita sudah lewati. Masa lalu kita penuh suka dan duka, bukan? Enggak cuma duka aja, ada sukanya. Enggak cuma suka aja, ada dukanya. Dan saya mau katakan, Allah ada di saat kita suka, Allah juga ada di saat kita berduka. Amin. Haleluya. Dia ada di sana. Bukan cuma ada, dia menyertai kita. Dia bekerja di situ. Dia menolong kita di situ. Dia beracara di masa lalu kita. Itu yang saya mau katakan. Masa lalu kita bukan kita lewati seorang diri. Kecuali waktu itu mungkin sudah belum kenal Tuhan, saya tidak berani ke sana. Saya yakin belum mengenal pun Tuhan sudah mengatur semuanya. Tapi teristimewa ketika kita sudah mengenal Tuhan, saudara sadari bahwa saudara tidak berjalan sendiri. Allah sudah ada di situ dalam suka dan duka. Dan dia adalah Allah yang maha kuasa. Tadi sudah kita lihat. Dia ada, sudah ada akan datang Allah yang maha kuasa. Apa yang saya mau sampaikan di sini saudara? Jangan kita menyesali. Ini yang saya mau sampaikan. Jangan kita menyesali masa lalu kita. Ada di sini yang menyesali masa lalu, bahkan menyalahkan orang, seolah-olah Tuhan tidak campur tangan di situ. Jangan. Mari kita menyadari bahwa Allah ada di situ. Dan dia mengambil alih segala perkara. Nanti saya akan tunjukkan. Sebab itu mari kita mensyukuri masa lalu kita. Ada satu ayat di sini yang luar biasa dari Yusuf. Apa yang dikatakan Yusuf? Jangan takut, aku inikah pengganti Allah? Perhatikan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf sadar sekali. Bahwa apapun yang dia alami di sini. Kalau sudah lihat pengalaman Yusuf luar biasa. Anak masih remaja. Dijadikan budak. Diperjualbelikan. Dimasukkan penjara tanpa salah. Dikurung dalam penjara. Tapi Yusuf tidak pernah, aku menyesali masa laluku. Bahkan ketika dia ada kesempatan untuk membalas dendam, dia tidak lakukan itu. Mengapa? Karena dia sadar bahwa Allah ada di masa lalunya. Amin. Jadi dia katakan, kamu gak usah menyesal.
Gak usah menyalahkan, saling menyalahkan. Aku juga gak menyalahkan. Karena aku tahu bahwa Allah yang berorkestrasi, Allah yang bersimfoni, Allah yang mengatur segala perkara. Dengan satu tujuan, supaya Allah bisa menyelamatkan kamu semua, kita semua, bangsa kita. Dia adalah God of the past, saudara. Saya mau bawa saudara untuk tidak lagi menyesali, menyalahkan siapapun juga. Apa yang sudah kita lewati, berapapun pahitnya, apapun sakitnya kita di masa lalu. Mari kita lepaskan semuanya, lepas pengampunan. Kita sadari bahwa Allah ada di masa lalu kita. Mari kita sekarang maju terus. Dia adalah God of the present. Allah dari masa kini kita. Apa yang kita lihat di masa kini, saudara? Yang kita lihat adalah berita-berita yang menakutkan, ekonomi yang berantakan, penderitaan, kematian bahkan. Apa yang mungkin saudara bisa katakan yang terjelek sekalipun, resesi, keadaan seolah-olah out of control, sudah tidak terkontrol lagi. Itu yang terpampang di depan mata kita, bukan? Nah, satu hal yang saya mau saudara lihat, bahwa Allah ada menyertai kita di masa sekarang ini. Amin. Dia tidak membiarkan kita sendiri, saudara. Berapa banyak kali kita menyanyi, berapa banyak kali kita mendengar, berapa kali kita membaca dalam Alkitab bahwa Tuhan berkata, aku tidak biarkan kamu seorang diri, aku menyertai kamu. Haleluya. Amin. Mari kita sadari, saudara-saudara. Masa kini, masa sekarang, masa yang sedang terjadi ini, Allah bukan out of control. Dia bukan kehilangan kendali. Dia bukan kehilangan kontrol. Bukan seperti itu. Saya yakin Allah masih memegang kendali. Haleluya. Atas dunia ini. Dan teristimewa atas gerejanya. Atas umatnya. Atas anak-anaknya. Atas kehidupanmu dan kehidupanku. Itulah Allah. Dia ada. Masa lalu dia ada. Masa kini dia juga ada. Coba kita baca 2 ayat ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang kedua, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Jadi saya mau saudara mengingat ketika saudara merasa sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Seolah-olah keadaan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ingat, Allah masih memegang kendali. Dia ada. Aku ada yang aku ada. Itu artinya dia selalu ada. Di masa lalu kita ada. Di masa kini pun dia ada. Dia menyertai kita. Dia tetap memegang hidup kita. Sampai kapan? Sampai akan datang. Dia tetap ada. Dia adalah God of the future. Dia adalah Allah juga dari masa yang akan datang. Akan datang itu apa? Termasuk hari esok pun akan datang. Dan seterusnya. Dia ada di situ, saudara. Kita belum sampai di sana, dia sudah ada. Bagi Allah, masa lalu, masa kini, masa akan datang itu sama. Dia melihat semuanya. Dan He is present. Dia ada, dia hadir. Di masa lalu dia hadir, di masa kini dia hadir, di masa yang akan datang yang kita belum injak, dia sudah hadir di situ. Kurang apa lagi saudara-saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Apa yang saudara takutkan? Bapak kita sudah ada di sana. Sebelum kita sampai dia sudah menyediakan segala sesuatu. Demikian yang Tuhan berbuat. Bapak yang baik itu. Kita belum sampai di situ, tapi Bapak sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di situ, saudara. Luar biasa enggak Bapak kita ini? Dia adalah God of the future. Sebab itu kita enggak usah takut, saudara. Saya akan ajak saudara untuk melihat sebuah cerita tentang Esther. Waktu itu zaman orang Yahudi di pembuangan, saudara. Nah, Esther itu menceritakan orang Yahudi yang ada di pembuangan memang. Dan saat itu mereka dihadapkan kepada sebuah krisis yang terbesar dalam sejarah orang Yahudi. Mengapa? Karena seluruh orang Yahudi yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Media Parsi yang saat itu menguasai 127 negara, bayangkan. Pada hari yang sama akan dibunuh. Itu terjadi seketika tanpa diprediksi. Begitu mengerikan. Dan kitab Esther ini salah satu uniknya
tidak ada kata Allah atau kata Tuhan di dalam kitab Ester. Justru itu menunjukkan betapa Tuhan itu bekerja dengan senyap. Sebelum kejadian itu terjadi, Allah sudah menyediakan, Allah sudah mengatur segala perkara. Ini yang saya mau katakan tadi. Dia sudah ada di situ. Dia tahu apa yang akan dialami oleh umatnya di pembuangan. Itulah sebabnya dia sudah mengatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi. Padahal orang Yahudi belum tahu apa-apa dia. Tapi Allah sudah mengantisipasi. Nah kita tidak usah takut tuh saudara. Apapun juga ya. Apa antisipasi Allah? Coba cepat saja. Kalau saudara mau tahu ceritanya, saudara baca kitab Ester ya. Yang pertama, Ratu Wasti disingkirkan. Itu tidak kebetulan. Mengapa Ratu Wasti disingkirkan? Karena Allah sedang menyiapkan seorang gadis Yahudi yang bernama Ester untuk menjadi ratu. Karena nanti pertolongan itu dari Ester. Jadi Allah sudah tahu, dia sudah siapkan semuanya itu. Kemudian apalagi kita lihat Mordekai. Ada satu cerita, Mordekai ini adalah ayah angkatnya Ester. Dikatakan di situ ada cerita Mordekai berjasa, yaitu dia menyelamatkan Raja Ahasveros, tapi tidak dicatat, tidak diberi tanda jasa, tidak dihargai. Nah ini mungkin kadang-kadang saudara juga mengalami hal ini ya. Berjasa tapi tidak ada yang terima kasih, tidak ada yang menghargai saudara. Kira-kira bagaimana? Jangan putus asa. Ini Mordekai berjasa menyelamatkan Raja Ahasveros, tapi nggak pernah dihargai apapun. Karena waktunya belum tiba. Kejadian terus bergulir saudara. Bahkan Raja Ahasveros pernah mengalami insomnia di satu malam. Itu pun dalam kendalinya Tuhan. Waktu dia insomnia, dia buka-buka catatan kerajaan, baru dia sadar. Loh, ini kok ada orang namanya Mordekai, dia berjasa menyelamatkan aku. Ditanya, ini sudah dapat apa ini? Oh ternyata belum. Dia belum dapat penghargaan apa-apa. Oke, waktu dia mau menghargai, pas Haman itu masuk. Saudara. Itu timingnya itu cuma hitungan detik. Saudara tahu Haman masuk menghadap raja mau apa? Dia mau melaporkan Mordekai untuk Mordekai digantung. Karena dia bencinya setengah mati sama Mordekai. Tapi pas raja sedang berpikir, ya apa menghargai si Mordekai ini. Dan cerita selanjutnya saudara baca sendiri. Menarik sekali. Jadi saudara-saudara, ini yang saya tadi katakan. Sebelum apapun terjadi, jauh-jauh hari Allah sudah menyediakan, prepare dia. Apa yang harus dilakukan dia tahu untuk menyelamatkan bangsa atau umat ketebusannya. Sehingga kalau saudara baca kitab Ester, ayat terakhir dari kitab Ester itu menarik sekali. Ini adalah ayat terakhir. Saudara perhatikan bahwa kitab Ester dalam susunan Alkitab kita adalah kitab sejarah yang terakhir. Setelah Ester sudah nggak ada kitab sejarah lagi. Kita masuk kepada kitab puisi, kemudian masuk kepada kitab nabi-nabi. Setelah Ester langsung masuk Ayub. Jadi Ester itu catatan sejarah yang terakhir dari orang Yahudi. Dan diakhiri dengan kata ini, bagi semua orang sebangsanya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, and speaking peace to all his seed. Seed itu artinya benih, keturunan. Jadi tidak kebetulan bukan? Bangsa Yahudi yang mau dihabisin oleh Haman, ternyata yang mati Haman. Dan ayat terakhir berkata, masih ada keturunannya. Seed itu tetap ada. Artinya apa? Kemenangan, saudara-saudara. Survive, amin. Survive orang Yahudi ini. Karena apa orang Yahudi survive? Karena Allah ada di masa depan mereka. Saya percaya Allah ada di masa depan kita dan kita akan survive. Haleluya. Kita akan dapat melewati segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Bahkan masa depan sekalipun yang kita masih belum ketahui, kita akan dapat lewati. Ada amin saudara? Ini yang saya mau sampaikan. Dia adalah God of the past, God of the present, dan dia adalah God of the future. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Yang ada, yang sudah kita lewati, masa lampau kita dia ada. Di masa sekarang yang kelihatannya sulit ini pun dia ada menyertai kita, berjalan di sisi kita, berjalan di samping kita. Dan di masa yang akan datang, yang kita belum tiba di situ, dia sudah ada di situ, menanti saudara dan saya. Sebab itu saudara jangan takut, Tuhan ada di hari esok. Ya, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, tetap jadikan Tuhan sebagai tempat perteduhanmu. Haleluya. Tuhan memberkati.